Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nafi. Di sini saya ingin menyampaikan hasil laporan saya yang berjudul upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 4 UPTD SDN Negeri 05 Muara Paiti. Yang pertama itu ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini terdapat 3 poin. Yang pertama itu bagaimana strategi menumbuhkan motivasi belajar siswa dalam pelajaran matematika dengan media pembelajaran. Terus yang kedua ada bagaimana pengaruh rendahnya motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika di kelas 4. Terus poin terakhir itu terdapat upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran matematika di kelas 4. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini terdapat 4 poin. Yang pertama, ada rendahnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika di kelas 4. Selanjutnya, siswa cenderung kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Yang ketiga itu rendahnya minat siswa terhadap matematika karena dianggap sulit dan membosankan. Terus poin terakhir, kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan pelajaran seperti diskusi atau menyelesaikan soal latihan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Di situ terdapat 3 poin. Untuk mengetahui cara mengajar siswa agar lebih termotivasi dalam mata pelajaran matematika. Terus yang kedua, untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa tentang pelajaran matematika. Terus yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Terus kita masuk ke manfaat atau hasil. Manfaat atau hasil ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, sebagai acuan bagi guru dalam melakukan pengajaran agar siswa dapat tertarik pada pelajaran tersebut. Terus yang kedua itu sebagai masukan bagi guru untuk memotivasi belajar siswa pada pelajaran matematika. Terus yang ketiga, menambah ilmu dan wawasan bagi guru, pembaca dan penulis sendiri. Terus yang kelima itu ada hipotesis penilaian. Hipotesis penilaian ini terdapat dua pembagian. Yang pertama itu hipotesis alternatif. Penerapan strategi pembelajaran yang melibatkan pendekatan kontekstual dan media pembelajaran cerita bergambar dalam tabel perhitungan secara signifikan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Terus yang kedua itu ada hipotesis nol. Hipotesis nol ini penerapan strategi pembelajaran yang melibatkan pendekatan kontekstual dan media pembelajaran gambar ilustrasi. Pasar tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap motivasi siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 4. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Yang pertama itu ada pratindakan. Data pratindakan terdiri dari atas data hasil observasi, pratindakan, dan tes pratindakan. Hasil yang diperoleh dari kedua data ini akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran selanjutnya. Tes pratindakan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 di UPTD SD Negeri 05 Muara Paiti. Yang mana pada tes pratindakan ini saya sebagai guru belum menggunakan media dan dapat dilihat hasil yang diperoleh oleh siswa pada tabel 3 yang dilakukan melalui penilaian observasi. Berdasarkan hasil tabel pratindakan terlihat nilai hasil belajar khususnya peserta didik kelas 4 UPTD SD Negeri 05 Muara Paiti mendapat nilai rata-rata 52 dan ketuntasan tes klasikal
pembelajaran adalah 30% dari 10 peserta didik. Termasuk kriteria belum tercapai pada tes awal atau pratindakan terlihat belum memenuhi syarat ketuntasan belajar, maka dilaksanakanlah siklus. Terus ya masuk yang kedua itu ada siklus 1. Pada pelaksanaan tindakan siklus 1 yang terdiri dari 1 data aktivitas guru dan data aktivitas peserta didik. 2. Data hasil belajar dari data refleksi penelitian melaksanakan tindakan siklus 1 pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Berdasarkan hasil observasi pada tabel 4, aktivitas guru dalam pembelajaran mendapat nilai rata-rata 3,4 masuk pada kategori baik. Hal ini berarti dalam penerapan pembelajaran aktivitas guru masih bisa meningkatkan proses pembelajaran lebih baik lagi. Pada tabel 5, nilai rata-rata aktivitas peserta didik adalah 2,86 dengan kategori cukup baik. Dan pada tabel 6, yaitu data hasil tes peserta didik, nilai rata-rata 68 dan ketuntasan klasiknya adalah 60%. Dari 10 peserta didik, termasuk kriteria kurang tercapai. Sehingga pada tes siklus 1, dalam ketetapan tingkat ketercapaian keberhasilan pembelajaran belum memenuhi syarat ketuntasan belajar, maka diadakan siklus kedua. Pada siklus 1 ini saya telah menggunakan media pembelajaran yaitu gambar ilustrasi, pasar, dan kartu sosial cerita. Selanjutnya siklus 2. Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Pada tabel 7, data pengamat aktivitas guru pada siklus 2, aktivitas guru dalam pembelajaran mendapat nilai rata-rata 3,65. Masuk pada kategori baik. Hal ini beberapa dalam penerapan pembelajaran aktivitas guru bisa meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Pada tabel 8, pengamat aktivitas peserta didik pada siklus 2, nilai rata-rata aktivitas peserta didik adalah 3,86 dengan kategori baik. Dan pada tabel 9, data hasil tes siklus 2, peserta didik kelas 4, nilai rata-rata 90 tingkat ketuntasan klasikal. Pembelajaran adalah 100%. Termasuk dalam kriteria sangat tercapai. Sehingga pada tes siklus 2, dalam ketetapan tingkat tercapainya keberhasilan pembelajaran sudah memenuhi syarat ketentuan belajar. Pada siklus ini saya menggunakan media kartu sosial cerita dan tabel perhitungan. Di sini saya akan menyimpulkan. Yang pertama itu aktivitas pelajar peserta didik lebih aktif pada pembelajaran matematika saat menggunakan gambar ilustrasi pasar dan kartu soal cerita. Hal ini dapat dilihat dari hasil siklus 1, aktivitas peserta didik kelas 4 UPTD SD Negeri 05 Morapaiti mendapat nilai rata-rata 2,86. Dikategorikan cukup, sedangkan pada siklus 2 mendapat nilai rata-rata 3,86 dengan kategori baik. Terus yang kedua itu terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 4 di UPTD SD Negeri 05 Morapaiti pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan media gambar ilustrasi pasar dan kartu sosial cerita. Hal ini dapat dilihat juga melalui nilai rata-rata pratindakan yang hanya mendapat nilai rata-rata 52. Itu dalam arti ketuntasan klasiknya 30%.
nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik pada siklus 1 yaitu 68, ketuntasan klasikalnya 60%. Dan siklus 2 nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik yaitu 90, yaitu ketuntasan klasiknya 100%. Dan selanjutnya yang pertama kita masuk kepada meningkatkan hasil belajar matematika. Itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu kepala sekolah dapat dijadikan sebagai acuan supervisi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media gambar pada pembelajaran matematika. Terus yang kedua, guru sebagai bahan masuk agar dapat menggunakan media cerita, bergambar dan tabel perhitungan pada pembelajaran matematika. Yang ketiga, peserta didik agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan menggunakan media cerita, bergambar, dan bertabel perhitungan pada pembelajaran matematika. Terus poin yang terakhir, penelitian dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan sebagai bahan masukan dan sumbangan bagi dunia 46 pendidikan, sehingga dapat menambah informasi tentang meningkatkan hasil belajar peserta didik. Oke, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.